selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bisa berkumpul hari ini untuk ibadah online. Ya, walaupun ibadah online, kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita saat kita beribadah. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah hari ini, di hari Minggu ini. Sebelumnya kita harus mempersiapkan untuk ibadah kita. Apa ya yang harus dipersiapkan? Grace, tahu nggak? Tahu. Pertama, kita harus mandi dan sudah berpakaian rapi. Iya, betul sekali. Pinter Grace. Kalau Grace sudah mandi belum? Sudah. Kalau Lot sama Mama udah belum mandi? Sudah. Nah, itu yang pertama kita siapkan, mandi dan berpakaian rapi. Selain itu, apalagi yang harus kita siapkan ya, Gabe? Siapkan Alkitab, udah gitu siapkan persembahan. Good job, betul sekali. Jangan lupa persiapkan juga Alkitab dan persembahan kalian ya untuk mulai ibadah ini. Nah, ibadah akan kita mulai. Kita akan berdoa untuk pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Grace. Silakan Grace, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kita bisa memulai ibadah. Tuhan, sertai kami dari waktu ibadah kami hari ini. Tuhan, tolong ingatkan kami supaya kita selalu fokus dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Grace untuk doa pembukaannya. Nah, teman-teman, kita mulai ibadah, kita naikkan sama-sama yuk pujian buat Tuhan. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita bergerak, kita gerakan tubuh kita mau memuji Tuhan bersama-sama lewat dua lagu ini. Bisa dinyanyikan berpasang-pasangan, cari pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kecepatan ya gerakannya. Sekarang kita perlambat. Kalau kita cemas, perlambat dikit yuk. Ikuti kami ya. 1, 2, 3, 4. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih,
Adik-adik semua sudah seger ya? Kita sama-sama sudah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang rapi. Kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada firman yang akan kita dengar. Dan mari kita sama-sama naikkan pujian untuk firman Tuhan ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Adik-adik semua, mari kita sama-sama lipat tangan. Kita mau berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang sertai kami, biarlah kiranya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Dan firman yang kami dengar boleh kami lakukan dan kami ingat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang Hari Raya Bangsa Israel. Sebelumnya Lotse ingin tanya, adik-adik tahu kan artinya Hari Raya? Betul, Hari Raya adalah hari kebesaran dari suatu agama. Contohnya kalau umat Islam, agama Islam, Hari Rayanya apa saja ya? Iya, ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan macam-macam. Kalau umat Hindu, hari rayanya atau hari kebesarannya adalah hari Nyepi. Dan untuk umat Kristen seperti Lotse dan adik-adik semua, kita juga saat ini punya beberapa hari raya. Contohnya Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah. Nah, kalau hari raya, apa sih yang paling adik-adik senangin? Apa adik-adik senang karena di hari raya itu tanggal merah, jadi nggak usah sekolah, bisa libur main di rumah. Atau di hari raya karena libur bisa berkumpul sama papa mama, sama adik kakak, dan bisa jalan-jalan bersama keluar kota. Menyenangkan ya hari raya itu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang hari raya bangsa Israel. Iya, bangsa Israel juga punya hari raya sendiri. Tapi bedanya, hari raya mereka adalah hari raya yang diperintahkan langsung oleh Tuhan lewat Musa. Nanti adik-adik bisa baca ya di kitab Keluaran dan di kitab Imamat. Nah, bangsa Israel punya 10 hari raya yang besar. Kita lihat ya satu-satu hari raya itu untuk memperingati apa aja. Yang pertama adalah hari Sabat. Adik-adik mungkin pernah dengar nih tentang hari Sabat. Karena hari Sabat disebutkan loh di dalam 10 perintah Tuhan. Adik-adik ingat kan nomor berapa ya perintah Tuhan tentang hari Sabat? Betul, perintah Tuhan yang nomor 4. Di sana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat. Nah, sekarang kita lanjut ke hari raya yang berikutnya. Ada 3 hari raya
yang dirayakan pada bulan pertama bangsa Israel atau bulan Abib. Jadi bangsa Israel kalendernya berbeda dengan kita adik-adik. Kalau kita kan bulan pertamanya Januari. Kalau bangsa Israel bulan pertamanya mereka sebutkan bulan Abib. Nah kalau kita bandingkan itu sekitar bulan Maret atau bulan April di kalendernya kita. Nah di bulan pertama bangsa Israel ini ada 3 hari raya yang dirayakan. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah. Ini dirayakan setiap hari ke-14 dari bulan pertama bangsa Israel atau bulan Abib itu. Mereka merayakan Paskah dengan cara gimana ya? Nah, mereka merayakan Paskah seperti yang dilakukan bangsa Israel di kitab Keluaran. Mereka menyembelih anak domba, lalu darahnya dioleskan di pintu rumahnya, dan daging anak domba itu mereka masak dan dimakan bersama-sama dengan keluarganya mereka. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tetap melakukan Hari Raya Paskah untuk mengingat bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari tulah-tulah yang terjadi di Mesir waktu dulu. Itu hari raya yang pertama. Di bulan pertama, tanggal ke-15 juga ada hari raya yang nomor 3. Namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi yang pertama Sabat, Hari Raya Sabat, yang kedua Hari Raya Paskah, dan sekarang yang ketiga Hari Raya Roti Tidak Beragi. Di dalam hari raya ini, bangsa Israel selama 7 hari mereka makan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi itu seperti apa ya? Bukan seperti roti tawar yang adik-adik makan setiap hari. Kalau itu rotinya pakai ragi. Nah kita lihat di gambar ini, roti tidak beragi dia tipis dan kering dan kayak keripik gitu, kriuk-kriuk. Jadi rotinya tipis dan nggak lembut seperti roti tawar. Kenapa mereka merayakan roti yang tidak beragi? Itu untuk mengingatkan bahwa waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus keluar dengan terburu-buru. Sehingga saat membuat roti, mereka nggak sempat untuk menunggu rotinya pakai ragi dan ditunggu berhari-hari sampai rotinya itu mengembang dan bisa jadi empuk. Makanya dinamakan Hari Raya Roti Tidak Beragi untuk memperingati bahwa mereka cepat-cepat keluar dari tanah Mesir seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita ke hari raya yang keempat. Disebut Hari Raya Hasil Pertama. Ini dirayakan waktu mereka mendapatkan panen gandum yang pertama. Jadi setelah mereka panen, mereka ambil hasil pertama dan mereka bawa kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Selain itu ada persembahan lainnya juga. Hari raya ini untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan senantiasa baik kepada bangsa Israel dan menyediakan semua yang mereka perlukan. Setelah 7 minggu atau 50 hari dari hari raya hasil pertama tersebut, bangsa Israel mempunyai juga hari raya 7 minggu atau Pentakosta atau 50 hari. Ini mereka mempersembahkan roti, domba, tepung, dan juga minuman. Biasanya 50 hari ini adalah setelah panen besar, setelah hasil panen pertama. Jadi hari raya ini untuk menunjukkan sukacita dan ucapan syukur kepada Allah atas berkatnya sehingga mereka bisa mendapatkan hasil melalui panen. Itu hari raya yang kelima, hari raya 7 minggu atau Pentakosta. Berikutnya dirayakan pada bulan ke-7 bangsa Israel, namanya bulan Tisri. Nah ini kalau di kalender kita ya sekitar bulan September. Hari raya yang ada di bulan Tisri yang pertama adalah Hari Raya Serunai, dirayakan pada tanggal 1 atau tanggal pertama pada bulan tersebut. Nah pada perayaan Serunai ini bangsa Israel mereka memperdengarkan serunai atau alat musik yang ditiup, ini ada gambarnya, sambil mereka mempersembahkan korban api-apian. Hari raya ini untuk hari raya peristirahatan dari pekerjaan mereka. Setelah itu di bulan Tisri juga pada hari ke-10 bangsa Israel merayakan hari raya perdamaian.
Di sini mereka berpuasa, harus berpuasa dan mereka harus mempersembahkan korban juga. Ini mereka untuk memperingati bahwa mereka melakukan perdamaian dengan Allah dan memohon supaya hidup mereka diampuni sehingga bisa berdamai dengan Tuhan. Kita lanjut ke hari raya berikutnya atau hari raya ke-8, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah, ini dirayakan di bulan Ketisri juga pada hari ke-15. Hari raya ini kayaknya fun deh adik-adik, karena waktu hari raya ini bangsa Israel mereka tinggal di dalam pondok daun selama 7 hari. Jadi mereka meninggalkan rumah mereka ya kayak camping begitu. Mereka bangun pondok daun bersama keluarga, mereka tinggal di situ selama 7 hari waktu hari raya Pondok Daun. Jadi mereka tinggal di situ 7 hari bersama keluarga untuk mengingat bahwa dalam perjalanan mereka dari Mesir, mereka di padang gurun harus membuat tenda dan tinggal di sana bersama keluarganya. Dengan perayaan Pondok Daun ini, mereka ingat bahwa Tuhan selalu menyertai mereka waktu mereka dalam perjalanan di padang gurun. Kita lanjut ya adik-adik. Jadi kalau tadi yang sudah Lose ceritakan adalah hari raya dalam hitungan hari atau hitungan minggu. Nah, sekarang ada juga 2 perayaan yang terakhir itu dalam hitungan tahun. Jadi 1 tahun penuh mereka melakukan perayaan itu. Apa aja ya? Yang pertama adalah tahun Sabat, di mana ini dirayakan setiap tahun ke-7. Jadi kalau tadi hari Sabat adalah hari ke-7 dan mereka melakukannya setiap minggu, kalau tahun Sabat mereka merayakannya pada tahun ke-7. Di mana di tahun ke-7 ini sepanjang tahun bangsa Israel tidak boleh menanam atau menuai. Jadi tahun ini adalah sebenarnya tahun beristirahat untuk tanah, tidak ditanam dan tidak dituai. Dan pada tahun Sabat ini untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel harus mempercayai Tuhan yang akan selalu menyediakan keperluan makanan bangsa Israel tersebut. Jadi walaupun tidak menanam dan tidak menuai, tapi Tuhan tetap menyediakan, karena memang Tuhan adalah Allah yang maha menyediakan semua kebutuhan kita. Nah, yang terakhir, perayaan yang terakhir adalah tahun Yobel. Tahun Yobel ini dirayakan 7 kali 7. 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun. Jadi setelah 49 tahun, pada tahun yang ke-50 disebut juga tahun Yobel. Di sini juga sama, bangsa Israel tidak boleh menabur, tidak boleh menanam, dan tidak boleh menuai. Bahkan di tahun Yobel ini, bangsa Israel harus menghapuskan hutang-hutang sesama mereka. Jadi mereka bisa menolong orang miskin di sini. Pada tahun Yobel ini, selain hutang-hutang dihapuskan, juga budak-budak dibebaskan. Jadi mereka tidak menjadi budak lagi. Itulah ke-10 perayaan bangsa Israel. Adik-adik diingat-ingat ya. Nah, kalau sekarang kita berpikir, kira-kira mengapa ya Allah memerintahkan hari-hari kudus atau hari raya itu untuk bangsa Israel? Betul, hari raya diperintahkan Tuhan agar bangsa Israel punya waktu untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, dan untuk mengingat semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel, mulai dari mereka keluar dari Mesir. Kalau kita sekarang, hari apa ya yang kita peringati sebagai harinya Tuhan? Adik-adik tahu nggak jawabannya? Iya, kita memperingati harinya Tuhan setiap hari Minggu. Terus adik-adik pernah berpikir nggak, kenapa sih dipilihnya hari Minggu? Kenapa bukan hari Senin atau hari Jumat atau hari Sabtu? Kenapa kita ke gereja hari Minggu? Ya, orang Kristen memilih hari Minggu untuk harinya Tuhan, untuk memperingati Tuhan, karena pada hari ini, hari Minggu, adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian.
Jadi hari Minggu adalah hari Tuhan di mana Tuhan Yesus mengalahkan maut dan menyelamatkan dosa kita semua. Jadi di hari Minggu adik-adik jangan malas-malas untuk mengingat, datang ke gereja, untuk mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita banyak berkat, terutama memberikan kita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak asal kata minggu itu dari mana? Jadi, minggu itu sebenarnya diambil dari kata Portugis, bahasa Portugis, kata domingo. Jadi di bahasa Portugis itu ada kata domingo yang artinya adalah hari Tuhan kita. Jadi minggu itu artinya hari Tuhan kita. Diingat-ingat ya, setiap hari Minggu adalah hari Tuhan kita. Jadi kita ingat untuk selalu ke gereja, beribadah untuk merayakan, mengingat kebaikan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Nah, selain hari Minggu, kita juga punya perayaan perjamuan kudus, di mana di situ kita melakukan perjamuan kudus, minum anggur dan makan roti tidak beragi untuk mengingat bahwa Yesus telah disalib untuk dosa-dosa kita. Dan kita yang beriman kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, demikian firman hari ini. Jangan lupa adik-adik ada ayat hafalan di dalam Keluaran 20 ayat 8. Nanti dihafal ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih kami sudah belajar dari cerita yang kami dengar tentang Hari Raya Bangsa Israel. Dan kami sudah melihat dan mendengar bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang senantiasa memberikan berkat, memberikan perlindungan kepada kami semua. Biarlah kiranya dengan firman ini kami juga diingatkan Tuhan, bahwa kami pun harus mempunyai hari raya untuk Tuhan, di mana setiap hari Minggu kami boleh bersemangat untuk datang ke gereja atau online, untuk beribadah kepada Tuhan, bersyukur atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus yang menyertai kami pada sisa kehidupan kami, biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik disiapkan ya persembahannya. Silakan dimasukkan ke dalam celengan kelinci masing-masing. Nanti dikumpulkan dan pada saatnya akan dibawa ke gereja. Ayo, siapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan dan menaikkan pujian ini. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Mari semua yang memuji nama Tuhan. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. Taat, 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 taat. Saya
Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan dan sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati sisa hidup kami dan mengingatkan kami untuk beribadah pada minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kami, biarlah kiranya kami sekeluarga semua senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalannya. Dan ini ada pengumuman untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas minggu kemarin. Sampai hari Minggu, Tuhan memberkati.